Ya, pemirsa, lalu bagaimana kisah warga Palestina yang menjadi saksi mata kekejaman Zionis Israel di Gaza, Palestina? Kami sudah bersama dengan warga Palestina, yakni Mas Odai dan juga istri, ada Mbak Ayu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mungkin saya ingin tahu terlebih dahulu, ini sejak kapan sih berada di Indonesia? Sebelumnya sempat di Palestina juga ya, Mbak ya? Iya. Bang Odai? Saya sudah alhamdulillah 5 tahun tinggal di Indonesia dan sudah belajar bahasa Indonesia. Awal-awal pertama tahun masih sedikit saja bisa bahasa Indonesia, tapi setelah sudah menikah, alhamdulillah sekarang lebih lancar sedikit, alhamdulillah. Menikah berarti sudah berapa tahun nih? 2 tahun. 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Oke. Mungkin kita ingin tahu, kan 5 tahun di Indonesia, artinya sebelumnya sudah tahu Palestina di Gaza seperti apa, karena memang Mbak Ayu juga sempat ke sana ya? Iya, tahun ini bulan Maret. Bulan Maret tahun ini. Nah, bagaimana situasi dan kondisi di sana sebelum adanya serangan yang mengakibatkan konflik hingga saat ini? Mungkin bisa diceritakan? Gambar-gambarnya tadi sudah diputar oleh produser kami. Iya, itu situasi kondisi sebelum terjadi perang besar. Jadi kota Gaza adalah kota yang indah, orang-orangnya ramah, bagus banget. Dan ketika saya ke sana, sudah kepengen gini, Bang, nanti kita ke Gaza lagi, mungkin dalam waktu yang lama, bisa 3 bulan atau 6 bulan gitu. Karena saat itu kami hanya 3 minggu di sana, buru-buru karena ada acara di Indonesia. Sangat tenang, sangat aman, keluarga juga Masya Allah menerima saya dengan baik, dan alhamdulillah di sana juga kita ada markas tahfiz Quran yang kita bangun di sana. Ada 130 anak Gaza, anak-anak untuk menghafal Al-Quran, dan setiap bulannya kami juga ada membantu rakyat Palestina. Dan di situ kepengen ke sana lagi, tapi setelah kami pulang, ya kalau ngomongin Palestina itu nggak bisa menahan saat ini mau ke sana lagi udah kondisinya udah berbeda, sudah hancur apa-apa yang saya lewati selama 3 minggu, kondisinya juga udah berubah total, dan anak-anak yang saya temui, anak-anak tahfiz, anak-anak yang saya gendong, itu ada 7 orang yang syahid bersama orang tuanya, bersama ibunya, bersama neneknya. Saat kejadian 26 Oktober kemarin, bom meluncur di rumah kami, di rumah lama, dan alhamdulillah keluarga sudah berpindah di rumah baru yang jaraknya 100 meter dari rumah lama. Oke. Jadi posisinya di sana masih ada anggota keluarga? Semua keluarga kami, keluarga Bang Oda itu ada di Gaza. Nggak ada satupun yang di Indonesia, dan keluarga tidak mau untuk kami bawa ke Indonesia. Mereka punya kekuatan untuk, saya nggak mau ke Indonesia, saya mau mempertahankan tanah Palestina, saya harus di sini apapun yang terjadi. Bahkan detik-detik saat telepon kejadian perang ini, doakan kita adalah proyek syahid yang kapanpun bisa meninggal, kapanpun bisa syahid gitu. Jadi memang mereka tidak mau meninggalkan tanahnya. Mungkin Bang Odai bisa bercerita ketika keluarga di sana tidak ingin pindah, ingin mempertahankan tanahnya. Seperti apa? Saya sudah tawarin mereka, ayo ke Indonesia. Tapi sebelum perang itu 2 tahun yang lalu, kita alhamdulillah sudah membangun rumah baru di sana, karena kondisi rumah lama sudah nggak layak ya. Jadi tapi sebelum kita bantu untuk bangun rumah baru, kita bilang, yuk Yamah dan Yabah, itu orang tua saya, pindah ke Indonesia. Di sini tenang, damai, tidak ada perang gitu. Tapi mereka tidak mau. Katanya
kita lebih baik bertahankan tanah Palestina, udah cukup bantu saja. Jadi saya dan bersama istri alhamdulillah setiap bulan membantu mereka gitu supaya bisa bertahankan tanah Palestina. Dan begitu juga semua rakyat Palestina di sana, mereka tidak mau lari dari Palestina. Bahkan saya di Indonesia ini tidak tenang sebenarnya. Ya tenang karena damai alhamdulillah, dan Indonesia masya Allah sangat, ya saya sangat mencintai Indonesia. Tapi karena saya orang Palestina, jadi saya di saat perang ini merasa lebih baik saya ada di sana gitu. Kalau mau menjadi syahid ya udah alhamdulillah. Tapi kalau enggak, minimum jiwa saya dan pikiran saya bersama keluarga di sana, dan bisa bantu menolong banyak orang yang sudah rumahnya hancur, yang sudah tidak punya tempat tidur lagi, kelaparan, banyak hal. Jadi saya itu sekarang kepengen banget ada di Palestina, tapi tidak bisa karena semua akses sudah ditutup, jalur Rafah atau jalur Erez semua ditutup, kita nggak punya jalan. Sebenarnya saat perang mulai ini, langsung hari kedua tanggal 8 Oktober saya bilang sama istri saya, ayo kita ke Palestina, saya mau ke Palestina. Tapi nggak bisa gitu, karena sudah dari pertama hari ditutup jalur Rafah. Jadi orang Palestina itu sangat mencintai tanahnya, sangat mencintai Palestina, dan tidak mau meninggalkan Palestina walaupun kasih pilihan yang terbaik di dunia ini. Ada tawaran juga untuk orang Palestina pergi ke Syria, ke Eropa, ke Amerika, dikasih fasilitas, makanan, kerja, uang, harta semuanya, tapi itu semuanya tidak mau. Bahkan pernah juga ada tawaran dari Zionis, dari Israel, mau jadikan Gaza ini seperti Singapura kalau kita bilang. Bangunan, ekonomi, semuanya mau dibuka, mau juga bikin bandara dan pelabuhan, transportasi, semua enak gitu. Tapi ada hanya satu syarat saja, yaitu senjatanya diambil, sudah lupa sama hakul audah, yaitu kembali ke Palestina yang dijajah. Cuman hanya itu saja, tapi nggak mau orang Palestina, mau tetap berjuang, mau memerdekakan Palestina sampai insya Allah kembali. Karena Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak itu bukan memiliki orang Palestina saja, bukan memiliki orang Arab saja juga, tetapi memiliki seluruh umat Islam di dunia ini. Jadi orang Palestina itu mewakili dari umat Islam untuk bertanahkan tanah Palestina di sana. Tadi juga di awal kita sempat melihat video-video yang sebelumnya dikirimkan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Oda ya. Ini videonya mungkin bisa diceritakan kejadiannya ini kan sebelum adanya perang yang terjadi sampai saat ini. Ini bagaimana kondisinya sekarang? Kemudian juga Mbak Ayu nih dalam video sempat menggendong anak. Kondisinya bagaimana sih Mbak saat ini? Apakah sempat mendapatkan informasi terbaru? Jadi saat 7 Oktober perang besar itu kami sudah deg-degan karena perangnya udah perang besar. Dari udara, bom terus diluncurkan. Pada saat tanggal 26 Oktober, ini suami saya yang paling tidak tenang. Dan tidur nggak bisa tidur. Makan nggak bisa makan. Karena mikirin keluarga di sana. Dan kita lihat setiap hari live 24 jam di Al Jazeera. Dan komunikasi itu tidak bisa lancar. Jadi suami saya ini yang tiap kali menonton berita sampai nggak tidur nggak tenang. Pas tanggal 26 Oktober ada bom di daerah Khan Yunis. Suami saya langsung Han Yunis, cuman kan nggak bisa ngubungin keluarga. Khan Yunis ini di daerah saya, bagaimana keluargaku? Jadi akhirnya suami telepon keluarga nggak bisa. Sampai 3 jam baru kita mendapatkan kabar. Kita telepon bagaimana kondisi keluarga. Adiknya terkena bom. Karena bom itu ternyata tepat 100 meter jaraknya di rumah kami. Dan di rumah lama itu ketika bom itu meluncur di satu rumah, itu kan sekitar 7-8 rumah yang hancur. Nah, anak-anak yang saya gendong itu masih belum terkonfirmasi siapa-siapa yang kena. Karena terbatas juga alat untuk kita lihat di reruntuhan. 3 jam kami mendapatkan kabar adiknya Bang Ode kena bom.
dan alhamdulillah masih selamat, hanya terkena kepala, kaki, dan itu pun juga Bang Oday masih mengira-ngira saat sebelum mendapatkan kabar dari TV Al Jazeera yang 24 jam live itu, ini seperti adik saya. Terus mirip, oh iya gitu, iya itu adik, deg-degan terus. Akhirnya dapat kabar, iya adik kena bom. Dapat besoknya ya Bang, besoknya itu kejadiannya malam karena kita selisih 5 jam. Jadi di Gaza itu kejadiannya maghrib, itu jam 12 ya, jam 12 malam, kita jam 1 malam itu nggak bisa tidur mengharap kabar dari keluarga. Dan besok paginya kita terkonfirmasi yang meninggal, yang masih di atas yang bisa kita lihat itu ada 40 syahid. Terus dapat berapa jam? Ada 45. Sampai sekarang masih banyak yang ada di dalam reruntuhan. Coba tanggal 26 Oktober, sekarang udah tanggal berapa November nih? 21 November. Oke, untuk komunikasi sendiri apa sudah terjalin hingga saat ini atau tadi yang dikatakan hanya dari media saja? Yang sekarang itu seminggu 1 kali Mbak, kita bisa dapat kabar, dan itu pun kita menunggu dari keluarga sana yang menghubungi, karena kita tiap hari pasti menghubungi, cuman kan nggak bisa. Via gitu. apa itu? Via telepon kah? Telepon, WhatsApp bisa. Mungkin mau ke Mas Oday. Mas Oday, sebelum adanya perang ini, situasi di Palestina juga banyak sekali serangan sebelumnya, di Gaza khususnya. Iya. Bagaimana sih pengalaman yang dirasakan oleh Mas Oday? Apakah memang sempat merasakan juga ada serangan-serangan atau sempat dibom? Mungkin bisa diceritakan Mas? Ya, itu hal yang sudah biasa buat orang Palestina, karena setiap 2 atau 3 atau 4 tahun itu ada perang besar. Saya lahir di Palestina dan sudah mengalami beberapa perang yang besar, 2008 dan 2011 atau 2012 dan 2014, dan yang paling panjang sampai saat ini 2014 selama 52 hari. Dia dari kecil sudah biasa mendengarkan bom, berantem bersama Israel setiap beberapa waktu. Bahkan kalau tidak ada perang, itu ada juga namanya berantem ya. Kadang-kadang Israel itu meluncurkan beberapa bom, tapi itu bukan namanya perang, tapi ya perang juga gitu. Gimana? Saya sudah terbiasa mendengarkan bom, ledakan, melihat rumah-rumah yang sudah hancur. Bahkan Oday sudah menghilangkan banyak teman sekolah saya, teman kelas. Ada yang namanya Sa'dul Haj di 2014. Sa'dul Haj itu teman dekat sama saya dan tetangga saya. Yang di perang 2014 sudah rumahnya kena ledakan, kena bom, dan sudah habis semuanya. Syahid. 9 orang. Syahid ya. Jadi kita ini dari anak kecil sudah terbiasa dan sudah belajar juga dari orang tua, dari guru kita, dari masjid, bahwa ini qadarullah gitu. Ini qadarullah, kita harus menerima hal ini atau kondisi ini dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berjuang sampai memerdekakan Palestina. Dan adik saya sekarang namanya Ibrahim, itu 5 tahun. Dia Masya Allah, biasanya anak-anak itu kalau ya suka main, suka senang-senang gitu kan, anak-anak biasa di luar Palestina. Tapi anak-anak di Palestina itu sudah dewasa, sudah walaupun 5 tahun itu, tapi Masya Allah sudah dewasa karena mengalami banyak hal yang susah, perang. Sampai adik saya Ibrahim ini dia sekarang bisa membedakan antara bom yang punya Israel dan yang punya Hamas atau para mujahidin yang di Gaza. Jadi kadang-kadang Yammah itu ibu saya takut, ini suara bom, ayo kita mau melindungi anak-anaknya gitu. Tapi Ibrahim bilang, udah tenang saja, ini bom punya Hamas ini gitu. Jadi maksudnya itu anak kecil sudah terbiasa melihat dan mengalami kondisi yang seperti ini, dan ketika sudah dewasa dia sudah 18 tahun, 20 tahun,
Yang seperti sekarang para mujahidin itu mau berjuang dan melihat Israel ini membunuh saudara kita di Palestina, ya dia akan balas dan dia akan semakin panas untuk memerdekakan Palestina. Kita ingin tahu kemudian bagaimana cara anak kecil umur 5 tahun bisa bersikap seperti itu, kemudian bagaimana kemudian sehari-harinya ketika terjadi serangan, ini berlindungnya kemana, kemudian bagaimana bertahan hidup di sana. Tapi nanti mungkin dijawab karena kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda pemirsa, kami pasti akan kembali. Tetaplah bersama kami.